Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kembali lagi di konten YouTube Ma'had Al-Jami'ah Al-Ahli Uin Maliki. Pada segmen yang baru ini, kami segenap alumni Ma'had Ali Uin Maliki akan membuat satu konten, yaitu konten review risalah. Ini akan mempresentasikan pembahasan risalah kami sebagai bentuk tugas akhir di Ma'had Al-Jami'ah Al-Ahli UIN Malang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Khadir Adib. Saya adalah angkatan 3, yakni Ilma Fakhir, tamatan tahun 2023. Risalah atau tugas akhir saya di Ma'had Ali membahas terkait perjanjian pranikah. Judulnya adalah legalitas syarat monogami yang diajukan oleh pihak mempelai istri dalam pandangan 5 mazhab. Sebagaimana yang sudah maklum bahwasanya mazhab atau mujtahid mutlak itu sangat banyak dulu. Dan di risalah saya ini saya menambah satu mazhab lagi, yaitu mazhabnya Imam Dawud Al-Zahiri, yang mana dalam hal ini direpresentasikan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Sebelum membahas terkait konten risalah saya ingin memberikan prolog terkait praktek poligami dalam ulasan sejarah. Setidaknya bisa kita bagi dalam dua aspek, yaitu pra-Islam dari kalangan non-Muslim dan pra-Islam melalui syariat Nabi kita terdahulu. Menurut reportase dari Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya yang berjudul Al-Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun, dijelaskan bahwasanya dulu peradaban manapun itu pasti mengenal praktek poligami. Misalnya adalah Cina, India, Yahudi, dan bahkan bangsa Arab sendiri, di mana poligami yang dikenal di era tersebut adalah poligami tanpa batas, sehingga banyak sekali orang yang memiliki banyak istri. Adapun dari sudut pandang syariat Nabi kita terdahulu, praktek poligami itu dikenal sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam, di mana karena ada satu faktor sosiologis dalam era tersebut, maka disyariatkanlah poligami. Apa faktor itu? Yaitu Fir'aun itu banyak sekali membunuh bayi, sehingga populasi manusia itu menurun drastis. Walhasil Allah mensyariatkan kepada Nabi Musa untuk melakukan poligami. Dan ini poligami yang tanpa batas juga. Sehingga kita mengenal bahwasanya Nabi Dawud itu punya 99 istri. Nabi Sulaiman itu punya 1000 istri. Ini berlanjut terus menerus sampai pada akhirnya berganti pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Berbanding 180 derajat, yakni haram poligami. Dalam artian wajib monogami. Alasannya kenapa? Menurut penuturan Syekh Al-Bijirimi dalam hasyiahnya yang berjudul Tuhfatul Habib ala Syarhil Khotib, dijelaskan bahwasanya karena Nabi Isa itu dilahirkan dari seorang ibu saja, maka ini untuk menjaga maslahat perempuan. Sedangkan dalam aspek syariatnya Nabi Musa itu adalah tagliban li maslahatir rijal, menjaga maslahatnya pihak laki-laki. Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu adalah penutup dari para nabi, sehingga syariatnya adalah penyempurna dari syariatnya para nabi. Dalam kasus ini, poligami itu dikompromikan antara syariatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, yakni boleh poligami tapi hanya pada 4 istri saja. Sehingga kalau misalnya ketika kita membaca tafsir ataupun kitab, ada banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwasanya poligami itu boleh lebih dari 4. Contohnya adalah pendapat yang mengatakan 9, dengan memaknai masna wasula sawaruba itu sebagai 2, sebagai tambahan, sehingga jumlahnya adalah 9. Atau bahkan dari kalangan khawarij, mereka itu malah lebih parah, yakni mengartikan masna itu 2 tambah 2 atau 2-2,
jumlahnya 4, wasulasa itu dimaknai sebagai 3 plus 3, ruba'a 4 dan 4. Walhasil jumlahnya adalah 18. Dan pendapat ini dua-duanya itu menabrak ijma sehingga terjatuh dalam perzinahan. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah itu pernah menyuruh salah seorang mu'allaf namanya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi, yang mana beliau punya 10 istri, dan ketika mu'allaf oleh Rasulullah itu disuruh untuk menceraikan 6 istrinya, sehingga sudah menjadi ijma di kalangan ulama bahwasanya menikah itu hanya boleh sampai 4 saja. Terkait hikmahnya, ada salah satu terkaan yang menarik dari Imam Al-Baijuri di Hasyiahnya, yaitu beliau mengatakan, wal hikmah fi tahsisil al-arba' annal maksud minan nikah al-ulfah wal mu'anasah. Bahwasanya hikmah kenapa kok hanya 4 saja, itu karena motif pernikahan adalah kasih sayang. Wadzalika yafutu biziyadah alal arba' dunal iktisar alal arba'. Dan ketika memiliki lebih dari 4 pasangan, maka ini sudah tidak ada lagi rasa cinta. Dan walhasil menurut beliau, laki-laki itu bisa mencintai 4 perempuan. Sehingga poligami itu hanya sampai pada 4 perempuan saja, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu jatuh pada perzinahan dan menabrak ijma. Nah, cuma karena sudah ada syariatnya ini dan juga dipandang sebagai syariat yang mungkin dalam tanda kutip mengenakkan, banyak kaum Adam yang hendak berpoligami. Terlebih misalnya katanya As-Sarakhsi itu, lazzatud dunya salasun, kenikmatan dunia itu terrepresentasikan dalam 3 hal. 1, aklul lahmi, makan daging, rukubul lahmi, menaiki daging, dan yang ketiga adalah idkhalul lahmi fil lahmi. Yang terakhir tidak usah diartikan. Kalau pemirsa sudah paham, berarti Anda sudah tertaklif ilmul hal, yaitu mempelajari bidang munakahah. Nah, kenapa kok poligami itu dirasa berat? Karena poligami ini beriringan atau beririsan dengan konsep keadilan. Nah, kalau tidak adil, ini terjatuh pada keharuman. Dan ini kan harus kita hindari. Makanya, kita harus mengetahui apa parameter adil dalam bab poligami. Parameter adil dalam bab poligami itu sebenarnya terukur, ada standarnya, sehingga bisa di cross check, yaitu setidaknya adil dalam masalah nafkah, maskan, tempat tinggal, kemudian adil dalam masalah kiswah, pakaian, adil dalam kiswah, adil dalam kosam, yakni hak gilir, dan sebagainya. Sehingga ketika itu yang sudah dilakukan, maka ya dia sudah dianggap sebagai seorang yang adil. Maka dikecualikan dari parameter tersebut, yaitu adalah dalam masalah cinta ataupun frekuensi senggama, intensitas cinta dan sebagainya, itu tidak masuk pada kategori adil dalam bab poligami. Kenapa? Karena itu tidak terukur. Bahkan kalaupun nanti dijadikan standar adil, ya tidak akan ada orang poligami, karena orang poligami itu ya karena berpindah ke lain hati. Rasulullah sendiri ketika masa poligaminya, meskipun dalam rentan waktu yang sebentar, beliau itu lebih banyak atau lebih prefer pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga inilah yang patut dipahami bahwasanya adil itu masalah zahir, dan itu jelas terukur dan ada standarnya. Maka ya kita harus berhusnudzon pada orang-orang yang melakukan praktek poligami. Mungkin saja beliau sudah adil, bisa adil, apalagi dilakukan oleh para kiai. Ini kan beliau alim, pasti sudah tahu ilmunya poligami, sehingga sudah barang tentu kita harus diam ketika praktek poligaminya itu benar, jangan dipersekusi dan sebagainya. Ada ulasan yang menarik dari Imam Al-Qurtubi di tafsirnya yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwasanya kenapa ke orang soleh itu atau para kiai yang banyak melakukan poligami. Kata beliau, inna kulla man kana atqa fasyahwatuhu asyaddu. Orang yang tingkat ketakwaannya itu tinggi, maka syahwatnya itu lebih besar. Kenapa demikian?
Karena orang yang bertakwa itu bisa dibilang jarang sekali menyalurkan syahwatnya. Ketika ada ajnabi pasti beliau menunduk, dan ketika pikirannya itu tergoda oleh hal-hal yang negatif pasti beliau menyingkirkannya, sehingga beliau menyalurkan syahwatnya itu melalui poligami, dan itu halal. Terlebih ketika sudah bisa adil, maka harus berhusnudzon pada pihak-pihak yang melakukan praktek poligami. Lain halnya ketika tidak adil, itu yang harus dikritik. Karena Imam Syafi'i itu pernah dawuh, uhibbu lahu an yaktasiru ala wahidatin. Saya lebih prefer pada orang-orang yang menikah secara monogami. Wa in ubiha lahu aktsar. Meskipun ya diperbolehkan juga untuk berpoligami. Alasannya kenapa? Katanya Imam Ar-Ruyani dalam Bahrul Mazhab itu dikatakan bahwasanya ya sebagai bentuk preventif agar tidak terjerumus dalam dosa. Kenapa? Ya sekali tidak adil berbuat dosa itu. Sehingga mungkin banyak sekali kaum hawa yang enggan untuk dipoligami, maka saya melalui tugas akhir atau risalah saya ingin memberikan salah satu trik agar supaya kaum hawa itu tidak dipoligami. Mari kita ke pembahasan yang inti. Pada dasarnya perjanjian atau klausul pernikahan itu dibagi jadi 3. Satu, persyaratan atau klausul yang muafik li muqtadal akdi. Persyaratan tersebut itu sesuai dengan substansi pernikahan. Misalnya ketika nikah ada syarat saya harus dinafkahi, perempuannya harus dinafkahi, atau perempuannya harus diberi hak kosam ketika di madu. Itu satu. Maka syarat yang seperti ini itu lahu atau tidak berlaku, tidak mengikat, dan akadnya tetap sah. Kemudian yang kedua yaitu syarat yang mukhalif li muqtadal akdi, klausulnya itu berbanding terbalik dengan substansi pernikahan. Wa mukhillin bimaksudin nikahil asli wa huwal wat'u. Dan itu menyelisihi tujuan asli dari pernikahan, yaitu senggama. Misalnya ada perempuan yang menikah tapi dia mensyaratkan dia tidak mau diajak melakukan hubungan biologis. Nah, itu syarat yang seperti ini syaratnya batal dan akad nikahnya juga batal. Nah, kemudian yang ketiga adalah syarat yang mukhalif li muqtadal akdi walakinnahu ghairu mukhillin bimaksudil asli, bimaksudin nikahil asli wa huwal wat'u. Menyelisihi substansi pernikahan tapi yang tidak fundamental. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti risalah saya, yaitu perempuan itu mengajukan syarat bahwasanya dia tidak mau dipoligami, dia tidak mau ada selir, dia tidak mau diboyong keluar dari rumahnya dan sebagainya. Syarat yang seperti ini syaratnya fasid menurut setidaknya 3 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Ini pun ketika disebutkan dalam sulbil akdi. Sulbil akdi adalah substansi dari redaksi pernikahan. Misalnya akad nikahnya itu dikatakan saya nikahkan kamu dengan fulan dengan syarat kamu tidak akan mempoligami dia. Ini yang dimaksud dengan sulbil akdi. Itu syaratnya menjadi lahu. Secara lebih rinci menurut mazhab Hanafi syaratnya itu lahu, yakni tidak mengikat, tidak berdampak apapun, tapi mewajibkan mahar misil. Mahar misil adalah mahar yang didasarkan pada besaran nominal yang dimiliki oleh saudarinya seayah, saudarinya kandung, saudari seayah, bibi-bibinya, dan sebagainya. Beliau-beliau yang disebutkan itu maharnya berapa, maka maharnya dikurskan ke pihak-pihak yang telah disebutkan. Dalam mazhab Hanafi ada catatan illa wafahu, kecuali suaminya itu memenuhi prasyarat tersebut, yakni dalam melakukan pernikahan tidak berpoligami, maka tidak berlaku mahar misil. Sama juga demikian qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, yaitu syaratnya tidak mengikat dan mewajibkan mahar misil. Tapi menurut salah satu pendapat atau qaul qadim itu berlaku.
yakni wajib memenuhi syarat tersebut dan ketika tidak dipenuhi itu berlaku hak khiyar atau adanya hak melakukan fasakh terhadap pernikahan. Menurut Shahibul Bughyah dan Hasyiahnya dikatakan salah satu caranya adalah melalui jalur nazar. Suaminya disuruh untuk nazar bahwasanya dia tidak akan melakukan praktek poligami. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian menurut mazhab Maliki, syarat yang seperti itu sunnah untuk dipenuhi. Nah, tapi kalau ada sumpah atau nazar, sama polanya seperti mazhab Syafi'i, maka mewajibkan adanya mahar misil. Hanya saja di kalangan mazhab Maliki mengajukan prasyarat seperti ini itu dihukumi makruh. Nah, yang lebih beda adalah mazhab Zohiri. Di Al-Muhalla bil Asar, Ibnu Hazm Al-Andalusi menjelaskan bahwasanya ketika syarat monogami itu disebutkan dalam sulbil akdi, maka akad nikahnya menjadi batal. Tapi kalau syarat tersebut ada setelah akad, syaratnya dihukumi fasid, yakni tidak berlaku apapun. Dan yang menjadi solutif adalah dari kalangan mazhab Hanabilah, di mana mereka itu cukup longgar, tidak melalui jalur nazar ataupun yamin, melainkan cukup ada kesepakatan atau adanya adat di suatu daerah bahwasanya perempuan itu tidak ada budaya di poligami, maka itu sudah menjadi syarat. Sehingga kalau syarat ini dilanggar, maka mewajibkan adanya fasakh nikah. Perempuan boleh melakukan fasakh nikah. Tentunya ini menjadi solusi bagi kaum hawa yang enggan untuk dipoligami. Meskipun kalaupun mau dipoligami ya monggo saja, jaminannya adalah surga. Nah, umumnya surga itu pasti didapat melalui rintangan yang besar. Tapi menarik untuk saya sampaikan bahwasanya praktek perjanjian nikah atau klausul pernikahan ini sudah ada sejak zamannya Sayyidah Sukainah. Sayyidah Sukainah ini adalah putrinya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti ini adalah cucunya Ibunda Fatimah Az-Zahra. Di mana beliau itu pernah mengajukan klausul pernikahan bahwasanya beliau enggan untuk dipoligami. Suaminya bernama Zaid bin Umar Al-Usmani. Ternyata beliau itu dipoligami dan yang dilakukan Sayyidah Sukainah adalah beliau itu menggugat suaminya di pengadilan dan oleh qadhi itu pernikahannya difasah karena adanya kesepakatan tadi. Bahkan Rasulullah sendiri itu pernah melakukan pencegahan praktek poligami, yaitu di mana Sayyidina Ali itu pernah hendak dipinang oleh orang-orang dari Bani Hisham bahwasanya mereka itu hendak mengkawinkan anaknya agar dipoligami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah ya enggan. Beliau mengatakan fala adzanu tsumma la adzanu tsumma la adzanu. Maka aku tidak akan mengizini. Beliau mengucapkan 3 kali kepada Sayyidina Ali illa an yurida ibnu Abi Thalib an yutalliqa zaujatahu. Kecuali kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mau menceraikan istrinya, yaitu anaknya Nabi. Nah, sehingga ini menjadi solusi bagi pihak perempuan. Terlebih di zaman sekarang, perjanjian pranikah bisa dicatatkan di notaris dan itu memiliki kekuatan hukum nantinya. Lalu, kenapa ke ulama itu berbeda pendapat? Menurut Ibnu Rushd, perbedaan pendapat ini karena adanya 2 dalil yang kontradiktif, yaitu dalil umum dan dalil khusus. Dalil umumnya adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Redaksinya adalah kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak tertera, yang tidak dijelaskan kebolehannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah batil. Sedangkan dalil khususnya adalah riwayatnya Uqbah bin Amir. Redaksinya adalah ahaqqu ma wafaitum bi minasyurut mastahlaltum bil furuj. Hak yang diprioritaskan untuk ditunaikan adalah hak yang berkait
adalah syarat yang berkaitan dengan alat vital. Dalam hal ini seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, katanya Ibnu Rushd di Bidayatul Mujtahid itu, wal haditsani sahihani kharrajahumal Bukhari wa Muslim illa andal masyhur indal usulin al qada bil khusus alal umum wa huwa luzum syarti. Nah, pola metodologis ketika menghadapi ada dua dalil kontradiktif, maka yang didahulukan adalah dalil khusus, yaitu luzum syurut, mengikat, terikatnya sebuah syarat. Wa in kana al masyhur khilafu dzalika, meskipun yang masyhur di kalangan ulama adalah yang berbeda dengan ini, di mana seperti yang saya ceritakan tadi, mayoritas mazhab itu menganggap syarat monogami itu tidak memiliki legalitas atau tidak mengikat. Nah, sehingga dengan ini kita bisa mengetahui bahwasanya ulama berbeda pendapat itu karena adanya dua dalil kontradiktif. Dan menurut pentarjian Ibnu Rushd yang rojeh adalah pendapat yang membolehkan adanya syarat monogami. Terkait hadis yang umum tadi itu ada banyak sekali takwilannya, dan itu menunjukkan bahwasanya mereka menolak riwayat yang membolehkan adanya syarat berupa monogami tadi. Dan sebagai closing statement, saya kutipkan satu pernyataan dari Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi, di mana beliau mengatakan idza tarakat tazawuja ala mur'atihi kay la yadkhulal ghamma kana ma'jura. Ketika seorang suami itu meninggalkan poligami, maka insya Allah dia itu akan mendapatkan pahala. Sehingga berpoligami sebagaimana reportase Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami adalah praktek pernikahan yang abnormal, sehingga itu dilakukan ketika ada kondisi yang mendesak. Misalnya ya tadi ada populasi manusia yang menurun, maka dilakukan praktek poligami karena bandingannya adalah adil. Dan yang perlu diingat, kadangkala orang melakukan praktek poligami itu berlandaskan sunnah, padahal ya tidak. Katanya Syekh Al-Khudhari di Tarikh Tasyri' Al-Islam itu, walaysa ta'adduduz zawaji walaysa ta'adduduz zaujati minasya'airil islamiyah. Praktek poligami bukan merupakan syiar dari agama Islam, sehingga perlu dipahami bagi orang yang melakukan poligami bahwasanya harus bisa adil. Dan bagi perempuan ketika hendak dipoligami, maka ya terserah Anda. Kalau mau ya mendapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu yafiquna ila ma fi sholahuna wa sholahul islam wal muslimin wa sholahul ma'had aliwin maliki. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.